Ada sakit kan? Nah, Nana merasa makan? Sudah tahu. Tadi makan apa? Ayam nasi goreng, nasi goreng, ada nasi goreng, sop. Ada apa? Sop. Oh, sop. Iya, Bu. Berarti kalian anak sehat ya? Ya, Bu. Nah, anak-anak. Kan kita mau belajar. Tapi sebelum belajar, Ibu mau lihat di sekelilingnya ada sampah atau belum? Ya, belum. Ada, Bu. Coba langsung ambil bajunya, masukkan ke dalam topnya. Sudah, Bu. Nah, kita itu harus rapi dan bersih. Ya, oke. Sebelum kita mulai aktivitas, kita berdoa. Caranya mau berdoa kita. Ya, berdoa ya. Kalau enak berdoa kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berdoa. Oke, terima kasih Anet. Nah, Ibu mau cek kehadiran dulu. Kalau hadir bilang hadir, kalau yang sakit, kawannya bilang sakit. Fatna, hadir Bu. Anet, hadir Ibu. Juwita, hadir Ibu. Wija, hadir Bu. Sylvia, hadir Bu. Herna, hadir Bu. Devi, hadir Bu. Semua hadir ya? Hadir Bu. Mantap kali anak-anak ini. Nah, hari ini kita mau belajar, tapi melihat muka anak-anak masih agak cuma berbangun tadi ya, pembelajaran pertama ini kan. Kita nyanyi aja ya. Apa nyanyi kita pagi ini, Nana? Happy Year. Happy Year. Oke, silakan berdiri yuk. Happy Year, happy year. 1, 2, 3 ya. Happy year, happy year. Saya senang sekali anak muda. Siang dari kenangan, malam dari impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Oke, hari ini kita kan mau belajar. Terus sebelum Ibu masuk ke materi pelajaran, Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar apa? Dongeng Bu. Dongeng. Kita lihat tadi Ibu Dewi. Nah, harus buka buku. Minggu lalu kita sudah belajar dongeng, dan hari ini kita juga akan belajar tentang cerita juga. Jadi mau bertanya, anak-anak pernah nggak mendengarkan cerita orang seperti itu? Pernah dengar? Dan siapa aja cerita yang pernah kalian dengar? Dari buku cerita. Nah, setelah nonton cerita, anak-anak pernah nggak menulis cerita tentang pengalaman, tentang keseharian, pokoknya menuliskan cerita. Pernah? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Saya Bu. Dita pernah menulis cerita tentang apa? Tentang jalan-jalan Bu di pantai, dan di pantai. Ica? Tentang apa nih? Ayo, jangan lupa. Tentang jalan-jalan juga Bu di hari libur. Tadi ada tuh ya tangan. Tentang cerita berkunjung ke rumah nenek Bu. Kunjung ke rumah nenek. Makanya aku pernah menulis cerita. Kalau anak-anak bercerita, di dalam cerita itu apa aja yang kalian tulis? Ada waktunya Ibu. Baru ada waktunya ya. Ada orangnya. Ada tempatnya juga Bu. Ada apa? Tempatnya ada. Judul. Judul. Ada tema Bu. Ada orang, ada
sangat sangat gimana ya, pokoknya asik lah. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang teks narasi terlebih dahulu. Bagaimana paham bagaimana mengerjakannya. Nah, anak-anak pernah nggak sih mendengarkan teks narasi? Apa itu teks narasi? Teks narasi itu sama dengan teks cerita, Bu. Teks narasi itu sama dengan teks cerita. Sebenarnya bukan sama dengan ya, tapi cerita adalah bagian dari teks narasi. Jadi anak-anak ibu, teks narasi adalah sebentar ya. Teks narasi adalah suatu bentuk pengembangan paragraf dalam sebuah halaman atau karya tulis yang menjelaskan serangkaian peristiwa atau kejadian secara berurutan dan waktu-waktu, yakni dari awal hingga akhir. Nah, peristiwa ini disusun secara kronologis atau ada sebab dan akibat. Di situ dijelaskan bahwa ada sebab akibat berurutan, ada waktunya. Semisal tadi kita jalan-jalan kan hari liburan, ya ke pantai ya. Nah, kita menuliskan ceritanya itu dari kemarin pas liburan kami pergi ke pantai, kami berangkat jam 7 pagi. Pasti kita menceritakannya dari awal berangkat hingga sampai, hingga pulang, dan menceritakan segala peristiwa yang terjadi pas berjalan. Itulah teks narasi. Bukannya ada akibat, ada peristiwanya. Nah, anak-anak, di teks narasi itu ada namanya unsur. Ada namanya unsur. Itu ada tema, ada latar, ada tokoh, ada watak, alur, mana. Tema artinya itu adalah pokok pembicaraan dan dasar atas ceritanya. Latar itu waktunya, lingkungannya, sosial dan tempatnya. Penokohan itu tokoh-tokoh yang ada dalam cerita kalian. Lalu penokohan watak itu sifat-sifat tokohnya itu ada misal di ceritanya kita ada nenek itu baik sekali, ada ibu itu cerewet, ada bapak itu orangnya bosangan itu. Ada juga alur itu ketika menceritakannya itu bagaimana, apakah bisa menceritakannya majuka dari awal hingga akhir atau setelah pulang keberkatan atau campur-campur. Ada awalnya cerita akhir perjalanannya dan satu lagi awal perjalanannya seperti itu. Sama adalah pesan yang disampaikan. Nah, kita juga akan belajar tentang ciri dan jenisnya. Nah, anak di sini itu banyak, ada halaman matematik. Nah, ini akan belajar di kelas nanti di kelas atas ya anak. Oke, sekarang ibu mau memberikan satu contoh anak-anak. Ibu kan kalian nanti akan mengerjakan tugas KKP secara diskusi. Nanti kalian akan menggunakan permainan dari cerita. Nah, permainan dari cerita ini nanti akan menggunakan apa ini? Dadu. Ini apa? Cerita. Nah, di bawah ini ada nomor dadunya, ada nanti, ada toko, ada kata, ada masalah. Nanti ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dari 1, 2, 3. Nanti ada yang ini itu orang kelompok. Nanti ini 3 orang satu kelompok, ini 2 orang, ini 2 orang ya. Nanti jadi orang akan memainkan dadu ini. Nanti setiap kelompok memutar dadu sebanyak 3 kali. Lalu putaran pertama kalian akan menentukan pokok, putaran kedua menentukan kata, putaran ketiga menentukan masalah. Nanti kalian akan menyusun cerita dari 1, 2, 3 yang akan mengungkapkan. Berarti kan anak? Semisal di putaran pertama ibu mendapatkan angka 1. Berarti bertugas kebun binatang.
dikejar oleh serigala. Berarti tiga dari itu yang didapat tokohnya adalah petugas kebun binatang, katanya di gurun pasir, dan masalahnya adalah dikejar oleh serigala. Nah, kita menyusun ceritanya. Itu harus sekalian. Kita ini. Pada minggu lalu, seorang petugas kebun binatang melakukan pencarian binatang-binatang yang ada di gurun pasir. Ketika petugas kebun binatang ini sedang mencari binatang-binatang yang sudah langka di gurun pasir, tiba-tiba ada serigala yang sudah tersesat hingga masuk ke gurun pasir. Nah, ketika serigala melihat petugas itu, petugas binatang pun dikejar-kejar oleh serigala. Nah, pada akhirnya, karena petugas binatang memiliki keahlian penjinakan hewan, sehingga dia bisa menaklukkan si serigala dengan memberikan daging yang sudah dia bawa untuk makan. Nah, seperti itu anak-anak kan dari tokoh-tokohnya dari 3 dari kan bisa membuat cerita. Begitulah tugas kalian. Karena kan sudah tahu kan apa itu tema, sudah tahu tokohnya siapa, tadi sudah belajar tentang watak, jadi kalian harus bisa menyusunnya. Oke? Oke. Sekarang ini mau membaca untuk kerja dulu. Kita tadi berbagi ya, tapi nggak usah lagi dipilih lagi ya. Udah sesuai lah itu ya. Oke. Setiap ibu meminta perwakilan kelompok untuk maju ke depan, untuk memutar dadu dan meminta LKPD. Ayo, siapa yang mau? Saya Bu. Oke, maju yuk. Ini dengan satunya perwakilan. Di bawah dia LKPD-nya ini. Nah, itu mau yang pertama siapa yang buka? Yang kedua buka. Oke, enggak. Berarti tokohnya siapa? Makhluk asli yang ramah. Tulis. Kelompok warna ya? Iya Bu. Tuliskan tokohnya lah makhluk asli yang ramah. Makhluk Asli yang ramah. Oke, kita kedua. Angkot pasukan. Belakang dia itu di gua tersembunyi. di gua sendiri. Sebenarnya Bu. Iya, angka 1 kita aja lihatnya. Masalahnya menemukan tongkat ajaib. Oke, silakan dibawa ke pakainya. Bisa langsung mengikuti. Oke, bisa lihat ke bawah. Angkanya tokohnya adalah polisi yang berani. Bu, izin bertanya, Bu, langsung dikerjakan Bu. Bentar ya, aku kita biar semua tumbang. Baik, maju, pasang bawa jadi 4. Mantap ya? Diganti karena tadi sudah ada penyampaian angka. Ya kan? Iya Bu. Angka 1 di hutan yang lebat. Terakhir. Angka 2 terjebak dalam api. Angka 3 seekor beruang besar. Angka 1 ganti nanti didapat orang. Angka 6 di pesawat luar angkasa. Angka 3 bertemu monster buas. Oke, anak-anak sudah menemukan kelompok masalah. Sekarang ibu memberi waktu anak-anak diskusi selama 15 menit. Diskusi tentang permasalahannya lalu selesaikan dan tuliskan di LKP di belakang ada tempat tulisan cerita. Tuliskan cerita yang kalian lihat. Selamat anak-anak ibu. Ya Bu. Ya.
Mas, Iya, tuh ada yang sebentar ya. ada. Ya, memang Ada dua orang kan? Di sini lah ditulis. Apa? Oke, anak-anak sudah siap? Sudah, sudah selesai. Sudah, Oke, siapa yang mau maju pertama menyampaikan hasil tulisannya? Saya Sapna, Dewi, dan Sylvia. Sekali tiga-tiga saja. Tiga-tiga saja pertanyaan. Biar berdepan. Jadi nanti pertama di sini, kedua di sini, dari sana. Oke, itu juga akan melihat. Dan sekalian menilai kalian. Kira-kira. Baiklah teman-teman, sini saya perwakilan dari kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu tadi kami dapat dadu yang berisikan polisi yang berani, kemudian di hutan yang lebat, kemudian terjebak dalam api. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, ada seorang polisi yang berani sedang melakukan pencarian orang hilang di dalam hutan yang lebat. Polisi tersebut menyalakan api unggun. Tanpa dia sadari, dia mengantuk dan tak sengaja menendang bara api yang tersisa. Akhirnya hutan tersebut terbakar dan polisi itu terjebak dalam api. Terima kasih. Bagus ya, tepuk tangan dong. Semuanya pasti bagus. Ayo sekarang Bibi. Baik teman-teman, hasil diskusi kami dari kelompok kami yaitu yang tadi yang sudah yang dari itu yang tokohnya yaitu makhluk orang yang ramah, latarnya di gua tersembunyi, masalahnya menemukan tongkat ajaib. Nah, hasilnya yang kami buat yaitu pada malam hari ada makhluk asing yang ramah berada di gua tersembunyi, ia menemukan tongkat ajaib, kemudian ia membawanya dengan senang hati. Ye, bagus juga ya. Oke, sekarang Ibu akan mendengarkan dari kelompok terakhir. Harus lebih bagus. Diskusi kami dari kelompok kami yaitu dari pertama seekor beruang besar, yang kedua di pesawat luar angkasa, yang ketiga bertemu monster buas. Nah, cerita yang kami buat yaitu suatu hari ketika saya menaiki pesawat yang kemudian terjebak di luar angkasa, ketika malam hari terjadi sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Saya dan teman-teman saya bertemu monster buas, yaitu seekor beruang besar yang ingin menerkam dan memakan semua orang. Itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Oke, tangan. Semua Ibu jago kali dengan ceritanya. Bagus semua teks narasinya. Itu sangat bangga. Oke, tangan dulu. Nanti dia kami aja Ibu kasih bintang ya. Orang dapat bintang bonus dari Ibu. Oke? Oke anak-anak. Karena sudah membaca kita untuk Ibu sudah kalian pahami, Ibu mau kita akan menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran? Kalian bisa? Ayo, gini boleh, sedikit boleh, ayo gini. Kesimpulannya tentu yang saya dapat dari pembelajaran hari ini bahwasanya teks narasi itu adalah teks yang bisa berisi cerita, dan di dalamnya itu adalah teks-teks yang dapat membentuk sebuah kalimat maupun cerita, baik itu berisi masalah, latar, alur, tokoh, dan lain sebagainya. Dan kasih tangan. Oke, yang terbaik dari anak-anak narasi adalah satu karangan dari beberapa
dengan waktu dan di dalamnya ada peristiwa yang ada unsur-unsur yaitu tema, ada tokoh, data, alur dan lain-lain. Nah, anak-anak, ibu bertanya dulu, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Ada yang bosan? Tidak, Bu. Tidak ada ya kan? Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini ibu mau mengajak anak membuat dulu tepuk salut karena semuanya sangat-sangat hebat. Ayo berdiri. Karena kan nanti mau pulang, jadi kita harus apresiasi diri kita masing-masing. Tadi kan ada sedikit kan, yang ada oke. Ya sekarang kita buat sedikitnya. Oke anak-anak, oke. Anak-anak mau tepuk salut? Tidak, Bu. Oh, bukan dari Bu. Kayak gini anak, tepuk salut, 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 salut. Begini ya, Bu. Ya, semuanya mas. Tepuk salut, 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 salut. Oke, langsung bertanya aja ya, langsung doa. Ya, doa. Apa Nana? Gelang sapiang, Bu. Katanya kan tadi pembahasan tentang kingkong. Iya, Bu. Ya itu aja Bu. Kita itu aja. Kau gerakannya kan? Apa gerakannya? Besar. Oke. Kingkong badannya besar. Tahu lah ya. Ya. Kingkong badannya besar. 1, 2, 3 ya. Kingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, sekarang duduk, bisa duduk lagi. Cukup dulu dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih Lica. Anak, kali ini pembelajaran kita sampai di sini. Kalau sampai sini dulu, setelah pulang nanti kita sama ke depan-depannya, langsung pulang, jangan ada yang main ke pantai lagi, nanti jangan ada ya. Oke,